Oke, sekarang kita mau buka. Topik saya malam hari ini adalah murka Tuhan. Saya mau tanya dulu nih sama Om Tante. Hmm. Eh, Om Tante kira-kira pernah ditegur Tuhan nggak? Hmm. Pernah ditegur. Pernah ditegur Ya Tuhan pernah nggak? saya. Pernah merasa Tuhan marah nggak? Pernah. Enggak malah. Cuma ya negor aja. Negornya kayak gimana? Boleh sharing Ya sok Iya. gue. kesaksian Om Tante? Iya udah. Waktu anak-anak masih kecil, ya Aha. umur 7-8 tahun lah. Ponggo kira-kira 10-11 tahun. Hmm. Hmm. Mereka tuh naik ke genteng. Ya. Nakal, nah. Naik ke genteng dari loteng, naik ke genteng, lari-lari di pembatas tembok itu sama anak tetangga yang ngajarin. Nah, Hmm. sampai ke rumah tetangga, mungkin mereka teriak-teriak atau gimana lah ya. Tetangga itu marah. Jadi tetangga itu naik juga ke loteng, naik ke genteng juga. Ada jalanan betonan gitu loh. Eh, anak-anak itu Tonggo sama Diana mesti lari-lari ketakutan balik pulang Hmm. pulang ke rumah dari loteng itu turun saya sampai ngomong itu dari mana tuh kamu dari atas sih kenapa sih berani gitu udah itu Hmm. ada orang yang marah-marah terus saya naik itu orang masih di atas sambil maki-maki terus saya mau ada apa kok itu anak-anak kurang ajar tuh bikin kaget anak saya Hmm. anak saya kan masih tidur jadi sampai terbangun bla 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 saya waktu itu juga marah saya mau kamu mau ganti rugi apa gimana saya mau Hmm. gitu nah Tuhan tegur saya itu baru kayak gitu sudah marah langsung saya minta ampun sama Tuhan negurnya gitu aja Oh. Terus jadi ada yang lebih parah nggak? Ada yang pernah misalnya eh, berbuat dosa atau apa berulang kali gitu? Ada nggak? Ada pengalaman nggak? apa ya Tante saya ada pengalaman kayaknya nggak? nggak pernah sampai terlalu berbuat dosa sih Wah, berarti Om orang yang baik dong. Orang bukan yang suci gitu dong berdua. karena takut Saya harus salahkan belajar. hidup. Saya harus belajar banyak dong. Maksudnya pernah nggak mengalami misalnya dulu mudanya mungkin nggak benar, terus mengalami banyak hal yang tahu persis bahwa itu teguran Tuhan, Tuhan marah gitu loh. Pernah nggak? Seingat saya nggak pernah saya marah berat gitu ya, Oh, oke, cuma ditegur-tegur gitu oke. aja. Saya Oh, bertobat waktu itu sudah umur 37-an sih ya. hmm. Jadi masa muda itu ya udah lewat. Oke. Maksud saya bukan bertobat, namanya manusia kan ya bertobat kan, tetap kan ada banyak salah-salah gitu ya, tetap banyak kesalahan. Nggak, jadi nggak pernah berasa Om gitu ditegur Tuhan gitu ya, nggak pernah ya. Belum inget tuh. Nggak ingat. Oke. Saya pernah Pak mau Heeh, dengar heeh. nih hari Minggu udah 10 tahun lebih yang lalu lah. Mm-mm, Hari Minggu saya kan mau ke gereja. Nah, mm-mm, tapi ke pasar dulu. Setelah belanja kan harus pulang mandi makan baru ke gereja jadi waktunya kan mepet ya. Nah mm-mm, tapi ke tengah jalan saya tuh lupa beli garamnya habis nih, mm, aduh lupa. Nah, terus saya mau Pak Eno coba mampir di Alfamart gitu, saya berhenti sebentar tak beli garam mm-mm, gitu. mm-mm, Terus saya lari karena buru waktu, lari terus ngambil garam mau bayar. Di situ kasirnya tuh ada orang tua, ence-ence apa tahu pokoknya orang tua tuh dia beli apel agak mm-mm, banyak Pak, kira-kira mm, 3 kiloan lah. Nah dia mau bayar, nah nggak taunya tuh dia salah paham, tulisannya tuh kan per gram. Dan mm-mm, mungkin dia pikir dia pikir murah gitu toh. mm, Nah kasirnya tuh sengaja mengolok-olok dia. Nah, padahal orang udah ngantre, ada dua mm-mm, orang lagi yang mau bayar di kasir. mm, Jadi enceknya itu malu tersipu-sipu gitu ya. mm, Ini bukan segini harganya, gini-gini kan. Itu kasirnya semakin norak lah gitu. mm.
Nah, terus akhirnya, waduh, saya jengkel bener. Saya Hmm. jengkel bener, saya udah buru-buru. Mau mandi, mau makan, mau ke gereja, mau bayar garam aja kok Hmm. nunggu antre kayak gitu. Hmm. Nah, terus akhirnya ence itu nggak jadi beli lah mungkin ya karena Yeah. nggak punya duit segitu banyak. Dia sudah Hmm. kadung ngambil banyak. Nah, Hmm. singkat ceritanya terus saya bayar garam, saya lari lagi ke mobil duduk. Begitu Hmm. duduk, saya ditegurnya tuh sangat lembut suaranya. Hmm. Kenapa kamu nggak mau bayarin? Hmm. Aduh, tapi hati saya kayak ditonjok Pak, karena Oke. suaranya lembut, tapi hati saya benar-benar terpukul. Sudah nggak ada Hmm. kesempatan itu lagi. Nggak Heeh. mungkin ketemu gitu lagi. Nah, itu saya ditegur Tuhan. Tapi sejak Oke. itu saya janji kalau ketemu Oh, masalah apapun, saya pasti akan eh, menolong gitu Pak. oke. Nah, gitu. Oke. Nah, terus seterusnya ya Ya. saya selalu ada kesempatan apa. Nah, ini kemarin waktu layat kakak saya itu pulang dari, saya udah cerita ya Pak ya. Ya. Sudah pernah dengar belum? Gimana gimana yang mana nih? Cerita yang mana? Saya kan naik layat kan malam Pak, pulangnya Iya, kan iya, jam tahu. 11-an. Ah, ah, ah. Nah, terus kan di kebetulan dapat supir tuh STH, pendeta. Dari Oke. sepanjang jalan itu kita ngomong firman, Ya. tapi dia tuh nggak punya kartu tol, Pak. Jadi Oke. Oh ya. kan lewat tol nggak ada kartu bagaimana? Nah, Ya. terus dia ajak kita ke Alfamart untuk beli kartu tol. Tapi Heeh. karena dia seorang pendeta, jadi saya nggak takut. Heeh. Mak, apa ada di keluar tol untuk beli kartu tol. Sampai Heeh. tiga kali Alfamart, nggak ada semua. Nah Heeh. terus, gimana? Saya ya khawatir toh. Gimana nggak bisa lewat tol? Nah, dia bilang nggak apa-apa, yus kita terus ke tol. Nanti Oke. minta tolong yang mobil di belakang. Nah itu Pak. Nah Oke. singkat ceritanya lancar lah sampai sampai Heeh. Kelapa Oke. Gading. Tapi Heeh. semua di portal semua. Akhirnya saya jalan sama Pak Yono, jalan kaki udah berhenti di sini, kita jalan. Tapi saat itu Hmm. saya memberikan uang pada dia. Saya Hmm. bilang, Pak, ini buat beli tol besok lah. Kamu Heeh. kok kayak supir gokar kok pun nggak punya Ya. e-tol gitu loh. Jadi Heeh. kaget, kaget luar biasa dia, Pak. Kaget Oh, dan oke. terkejut karena kok nggak ada atau penumpang yang ngasih duit Ya. untuk Hmm. beli tol. Nah, itu sejak Oke. pokoknya peristiwa apapun yang saya alami, saya kalau ada kesempatan berbuat itu Tuhan yang kasih. Nah, itu Oke. teguran yang pertama sehingga terus seterusnya saya jalankan itu Pak. Oke. Nanti terlalu Oke. banyak. Wah, ini berarti Om sama Tante jalannya mulus-mulus aja. Oh ya, ya kalau kita Saya harus belajar banyak ngomongnya, nih. lah kalau ya yang ngomong teguran-teguran ya karena kita ini ya dari kota kecil ya dan usahanya juga lingkupannya ya kecil, cuman begitu Hmm. aja dari kecil ya cuman buka Ya, toko dan terus punya ya. perusahaan yang kayak gini-gini ya teguran yang sangat berat sih enggak ada lah, emang Oke. dosa yang Oke. sangat terus berobat itu kalau saya sih enggak ya gitu Ya, aja, ya. tapi saya jalankan kalau Nah, Tuhan tegur oke. saya Oke. jalankan, jangan sampai Oke. lagi kesempatan yang Iya, hilang. iya. Iya, baguslah. Saya perlu belajar banyak dari Om dan Tante. Ya, kita Eh, saling Iya. saling mengisi ya Iya, Pak. apa namanya kan sebenarnya kayak tadi kasih tante kasih contoh mengenai pendeta itu ya sebenarnya orang itu juga salah ya dalam arti dia bekerja sebagai itu dia harus tahu aturan ya meskipun dia pendeta kok nggak siap dengan apa kartu tol misalnya sederhana lah gitu ya kan. Itu apa namanya contoh sederhana lah dan gini, sekarang di saya terus terang anak pemberontak ya kan awalnya dan banyaklah hal-hal yang tidak benar yang saya lakukan. Saya harus akui dan kadang-kadang juga terbawa sampai sekarang karena kadang-kadang saya belum nggak bisa mengontrol emosi terutama karena kemarin itu ya banyak hal lah yang membuat saya terus terang kadang-kadang frustasi, putus asa
tahu nggak Om Tante, kemarin itu ya saya ya ada melakukan satu kesalahan lah, ya ada Hmm. melakukan satu kesalahan. Tiba besoknya itu saya ingat ini hari Kamis kalau nggak salah, itu pagi-pagi ini saya seger atau apa ya, nggak ada ini, nggak bukannya kecapean atau apa, saya nabrak kanguru. Oh, Hmm. Mobil saya nabrak kanguru. Kangurunya oh, tempat Di jalan tol ya, gitu ya, Pak. di jalan-jalan biasa, jalan raya di sini dekat ini ya. Pagi-pagi tuh jam Jurusan ke 5. Sydney ya. Bukan di Melbourne, di sini di Melbourne. Oh. Saya nabrak kanguru jam 5 Pak, jam 5.30 pagi ya. Hmm. Mobil saya sampai penyok, tapi saya masih bisa bawa mobil itu untuk jemput klien saya, customer saya, karena kebetulan waktu itu saya harus antar customer itu ke airport, ya kan, orang Hmm. Indonesia. Akhirnya untung saya masih bisa apa namanya bawa mobil itu jemput customer saya, terus saya minta maaf, terus saya harus kita mampir ke rumah saya ganti mobil, gitu ya. hmm, eh dan ya banyaklah Tuhan berbicara kepada saya, menegur saya lah ya, menegur keras lah ya. Ada banyak hal. Saya tahu ada beberapa kejadian apa namanya terutama di bidang ini, di saya ini kan bawa mobil. Ini kejadian 2 kali saya udah nabrak. Pertama nabrak kanguru, yang sebelumnya nabrak apa kemarin ya? Oh, nabrak pintu tol, apa ini pembatas tol. Nah, itu teguran ya, dan itu juga sebenarnya Tuhan juga memperlihatkan ya, itu saya bersyukur ya kan. Untung pertama nggak ada mobil di sekitar saya. Kalau ada mobil, itu bisa terjadi tabrakan beruntun, iya, iya. ya kan? Itu karena Hmm, dan juga kanggurunya cukup besar. Kanguru sampai terpelanting. hmm, Saya udah nggak lihat lagi deh, setelah saya langsung jalan. Bisa bayangin kalau hmm, misalnya ada kiri kanan ada mobil, bisa jadi kejadian iya, tabrakan beruntun. Itu orang betul lain juga ya. bisa nabrak kanguru, bisa nabrak saya. Wah, itu Iya, iya. apa namanya? Itu bisa fatal lah akibatnya gitu ya kan. Hmm, iya, Dan iya. kita bisa lihat sebenarnya ya banyaklah Tuhan menegur saya dalam hal itu karena ada kesalahan yang saya lakukan gitu ya. Dan kita juga bisa melihat sebenarnya di Ayub contohnya ya, bagaimana sampai Tuhan mengizinkan eh, hal-hal yang besar lah terjadi. Itu bukan berarti Ayub benar ya. Ayub sebenarnya juga melakukan kesalahan sebenarnya, Hmm, yang Ayub tidak tahu. Dan tetapi eh, apa kan Tuhan bilang sama iblis, selama jangan sentuh nyawanya ya kan. Ya di situ hmm, saya teguran lah saya apa, Tuhan masih tetap melindungi meskipun karena saya ada banyak kesalahan lah. Saya pernah dulu juga pernah ingat tiba-tiba blok aja ngantuk gitu ya. Pernah juga hampir hmm, nabrak gitu ya dan sebagainya. Banyak lah. Dan itu kan parahnya kan itu kan ibaratnya mobil itu kan alat saya untuk usaha. Sekarang jadi hmm. pincang, ibaratnya tinggal tinggal 2 gitu dari 3 gitu ya. Oh, Ya teguran-teguran lah seperti itu. Nah, di dalam Alkitab sebenarnya banyak sekali apa namanya orang-orang yang yang juga sebenarnya pilihan Tuhan, itu banyak mendapatkan teguran, banyak mendapatkan ya. hukuman dari Tuhan. Eh, karena mereka melakukan hal-hal yang cukup fatal, ya hal-hal yang Hmm, dan kan ini saya membawa ini ya, dan sebenarnya jarang sekali kita ini mendengar apa hal ini ya. Jarang sekali yang banyak mengkhotbahkan, mungkin nggak ada malahan bahwa makanya tadi saya tanya, pernah nggak tante sama om ditegur gitu sama Tuhan? Kalau mengacu kepada Alkitab gitu ya, kepada firman Tuhan, dan juga kalau melihat bahwa itu memang Tuhan hidup gitu ya, seharusnya hmm, Tuhan itu berbicara bukan cuma sekedar
eh, mendengar doa om dan tante gitu ya, tetapi Hmm. juga bisa menegur, memberikan teguran atau bukan mungkin juga bisa murka, bisa marah gitu ya. Dan itu Hmm. sudah banyak contohnya sebenarnya di Perjanjian Lama, ya kan? Karena secara Hmm. detail. Dan seringkali konsep kita itu ibaratnya Tuhan Perjanjian Lama sama Tuhan Perjanjian Baru itu berbeda. Iya, iya. Betul kan? Tuhan Iya, Perjanjian iya. Lama ibaratnya itu Tuhan yang penuh dengan murka, Tuhan yang penuh dengan Iya, Tuhan yang sering menghukum gitu ya, iya, iya. menghukum umatnya. Tetapi Tuhan yang baru ibaratnya Tuhan yang penuh kasih, yang Iya, mendengarkan iya. setiap keluhan kita, permohonan kita, padahal Tuhan itu sebenarnya Tuhan yang sama Iya, gitu. iya. Jadi seharusnya secara ini kita ini bagaimanapun adalah tetap bejana yang dibentuk diproses. Tidak lepas dari semua dosa, tidak lepas dari segala kesalahan, dan tidak lepas dari juga hal-hal yang melakukan kita lakukan itu bisa menjengkelkan Tuhan, bisa menyakiti Tuhan, bisa mengecewakan Tuhan. Iya, iya. Dan di Perjanjian Lama itu sangat-sangat jelas kan bagaimana Tuhan berkata-kata kepada umatnya. Cuma memang kelihatannya di Perjanjian Baru itu eh, kita seringkali cuma melihat posisinya gini. Sebenarnya Tuhan Yesus itu menegur dengan keras, yaitu kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Betul? Hmm. Itu di, Iya. itu di Matius 23. Nah, cuma Hmm. sayangnya kita ini sering memposisikan diri kita ini adalah seperti orang yang tidak bersalah. Seperti misalnya kita menggolongkan diri kita itu seperti orang banyak yang mendengarkan apa mendudukan diri kita sebagai muridnya Tuhan Yesus lah. Kita ini tidak pernah memposisikan diri kita sebagai ahli ahli Taurat atau orang Farisi sehingga kita ini seakan-akan lepas dari amarahnya Tuhan, dari murkanya Tuhan. Walau contohnya gini ya, bagaimanapun ya, Om dan Tante tetap masih marahan kan, masih suka marah kan, kadang-kadang Iya. masih bisa murka kan, Iya. iya, masih bisa jengkel kan. Ya bisa Iya. lah. Ya tadi kan tadi awal-awal juga, nah iya, itu maksud saya mau bawa gitu. Eh, Hendaklah kita memiliki konsep Tuhan itu yang lengkap. Bukan hanya sekedar Tuhan yang mendengar keluh kesah kita, Tuhan yang memberikan kebaikan, Tuhan yang mencurahkan anugerah, Tuhan yang mencurahkan kemurahan, tetapi kita nggak peka terhadap teguran dan amarahnya. Kalau saya karena saya terus terang mohon maaf karena saya sering ya memberontak lah ibaratnya sering banyak hal-hal yang masih sering terus terang saya lakukan yang mengecewakan Tuhan. Saya tahu persis saya peka, saya tahu kemarahan Tuhan gitu dan saya sering alami gitu dan apa ya saya harus belajar banyak lah dari Om dan Tante. Meskipun kadang-kadang iyalah, ya, tante sama om ibaratnya jalannya mulus lah ya, ya. Tapi saya kan berlobang-lobang. Mulus gimana? Orang capeknya bukan main Iya, gini, nah gitu loh. Nah, tante kan cuma ngomong capeknya, pergumulan, capek beban, hati. capek hati. Iya, itu kan Iya. tante. Tante, sekarang di sini saya mau saya bawa. Pernah nggak tante mikir Tuhan capek hati sama tante? Ah, enggak lah. Nah, Saya baik makanya. di hadapan Tuhan. Tuh, pernah nggak Tuhan kecewa sama tante gitu loh? Saya Ini rasa sih ini saya enggak pernah. Saya cuman kalau nggak dijengkelin ya enggak jengkel. Saya senantiasa tuh minta tolong Roh Kudus memimpin, kuasai roh saya. Saya nggak ah, mau ya marah itu kalau nggak biarlah dikurang ajarin biarlah itu maksudnya aja. gini ya. Saya bukannya tidak ada maksud untuk menghakimi Om dan Tante ya. Tapi maksud saya mau mencoba membukakan suatu wawasan, suatu pandangan gitu ya. Eh, jangan hanya karena kita juga kesal gitu ya. Kita kan tante sendiri juga kesal, tante sendiri tadi juga bilang capek hati gitu ya.
tante membawa semua keluhan tante ke misalnya ke Tuhan gitu ya, dan tante berharap Tuhan menjawab doa-doa tante, Tuhan menjawab keluhan tante, tapi kita ini nggak peka. Apakah Tuhan itu seneng nggak menerima semua keluhan-keluhan tante? Apakah Nggak tahu lah, saya nggak tahu Pak. Nah, itunya Saya makanya saya mau membuka wawasan gitu ya. Ada kalanya mungkin gitu ya. Ada kalanya Tuhan ingin berbicara lewat amarahnya, lewat murkanya. Kadang-kadang kita juga bisa mendapatkan suatu eh, pelajaran gitu ya. Dan ini yang mungkin kita sering abaikan. Kita lihat di Ibrani 12 ayat 5 sampai 11. Yuk Om, silakan baca. Berani 12 ayat 5 sampai 11. nah, berani Ibrani 12 ayat 5 ya sampai 11. 5-11. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai pada mereka yang dilatih olehnya. Oke, jadi perhatikan baik-baik ya. Di sini dengan jelas berkata, firman ini berkata, Tuhan itu selalu mengingatkan kita, menghajar, mengingatkan kita, mendidik gitu ya. Dikatakan janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila kamu diperingatkannya. Jadi Tuhan itu selalu memperingatkan. Jadi eh, firman yang berkata gitu dan selalu tidak putus-putusnya Tuhan bahkan sampai harus menghajar orang yang dikasihinya. Dia berulang kali nih menghajar orang yang dikasihinya, menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Terus dia dikatakan lagi di ayat 10 menghajar lagi untuk kebaikan kita, menghajar kita lagi untuk supaya kita mengerti kekudusan, menghajar kita lagi supaya kita menghasilkan buah kebenaran. Karena kita bukanlah anak-anak gampang. Itu loh. Jadi gini ya, banyak contoh di Perjanjian Lama dari Musa, dari Abraham, Daud sekalipun menerima hajaran Tuhan, menerima hukuman Tuhan, dan hukumannya sangat fatal. Dan misalnya Musa, Musa itu kelihatannya persoalannya sangat kecil karena menggetok karang ketika umat bangsa Israel mengeluh, memberontak kenapa apa namanya nggak dapatkan minuman di padang gurun. Musa jengkel ketika Tuhan hanya menyuruh menggetok sekali, diketok dua kali, akibatnya fatal. Tuhan marah dan Musa akhirnya tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Ya, jadi ada banyak contoh sebenarnya. Abraham sendiri eh, melanggar perintah Tuhan. Perintah Tuhan dengan jelas berkata, hiduplah dengan di hadapanku dengan tidak bercela, dengar turut firmanku. Tetapi Abraham ya kan ketika dinyanyikan anak dia malah berzina dengan pembantunya, bahkan akhirnya kita terjadi dua bangsa yang saling bertolak belakang, yang saling memusuhi, dan sampai sekarang konflik yang terjadi.
Dan itu Tuhan itu marah di situ ya. Dan banyak, dan kita malam ini kita akan melihat dua contoh gitu ya. Saya mau memberikan gambaran gini ya. Kelihatannya itu benar-benar sangat-sangat detail bagaimana Tuhan menghukum orang-orang yang dipilihannya gitu ya. Kenapa bagaimana Tuhan murka gitu ya. Tapi di sini kita mau belajar bukan cuma sekedar melihat bagaimana Tuhan begitu murkanya, kita belajar melihat pelajaran apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Oke? Dua contoh saja malam ini ya. Yang pertama adalah Saul. Ya. Saul dipilih oleh Tuhan. Ingat, Saul dipilih oleh Tuhan menjadi raja. Oke, ketika bangsa Israel apa namanya meminta raja, Samuel datang berbicara kepada Tuhan, Tuhan memilih Saul. Dan Saul dilatih sama mentor yang luar biasa yaitu Nabi Samuel. Nabi Samuel sangat-sangat sayang kepada kepada Saul. Dianggap sebagai anaknya, diajarkan semua firman Tuhan dan sampai suatu ketika Saul melakukan satu kesalahan fatal. Kita lihat di dalam 1 Samuel 15. Kita pelan-pelan ya. Sampai ada firmannya berkata gini, Tuhan itu menyesal memilih Saul. Sampai ada perkataan Tuhan itu menyesal memilih Saul. Bisa bayangkan kalau kita misalnya ya, itu yang tadi saya dengan kejadian beberapa pendeta saat ini, gereja saat ini yang begitu banyak menonjolkan gitu ya. Ibaratnya setelah ditolong Tuhan, dinaikkan, ditinggikan sama Tuhan, mendapatkan menjadi gereja yang besar dan akhirnya bertindak yang semena-mena, bisa aja terjadi seperti yang disampaikan firman ini, Tuhan itu menyesal meninggikan Saul. Kita lihat 1 Samuel 15 ayat 10 sampai oke, kita lihat Om. Ayat 10 dulu. Iya. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel, dan dia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Oke, sebentar dulu ya. Lalu, Saya ceritakan dulu ya, backgroundnya. Jadi Saul ini diberikan perintah satu untuk menumpas bangsa Amalek. Dia tumpas semua bangsa Amalek itu. Tetapi rajanya dibiarkan hidup, diampuni. Kedua, semua ternak-ternaknya itu yang gemuk-gemuk itu di dipelihara, maksudnya nggak dibunuh sama Saul. Jadi Tuhan menyuruh ditumpas semua sampai habis, rajanya sampai semua ternak-ternak sampai habis total, tapi rajanya diampunin, Raja Agag, terus harta benda mereka juga diambil, bukannya dihancurkan sama Saul. Kemudian sesuai perintah Tuhan. kemudian Samuel berkata, "Aku akan datang pada waktu yang ditentukan ya untuk memberkati engkau, mengurapi engkau." Nah, Samuel itu kelihatannya datangnya telat. Akhirnya Saul memberikan persembahan, mengambil alih tugas Samuel, memberikan persembahan kepada Tuhan. Disinilah terjadi konflik. Bagaimana Tuhan murka sampai Tuhan berkata, "Aku menyesal." Samuel itu sampai ibaratnya patah hati gitu ya, karena Saul itu benar-benar dianggap sebagai anaknya karena dididik sama Samuel. Benar-benar dididik, dianggap sebagai anak. Kita lanjut di ayat 13. Silakan Om. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek.
Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk berpersembahan korban kepada Tuhan Allahmu. Tapi selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan. Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai kau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jalan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu berkata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek. Tapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil jaran itu, kambing domba, lembu-lembu yang terbaik dan dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab perduga durhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, serta telah melangkahi titah Tuhan dan perkataan. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah pada Tuhan. Tapi jawab Samuel pada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau. Sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ketika Samuel berpaling tidak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya pada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan tua-tua bangsaku, dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah pada Tuhan Allahmu. Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul, dan Saul sujud menyembah pada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, bahwa kemarin Agag raja Amalek itu, dan gembira Agag pergi kepadanya sebab pikirnya, sesungguhnya kepahitan maut telah lewat. Tetapi kata Samuel, seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Sesudah itu Samuel mencincang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Kemudian Samuel pergi ke Rama, tetapi Saul pergi ke rumahnya. Di Gibea Saul, sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Tetapi Samuel berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Oke. Nah, ini cerita yang kita belajar banyak hal. Saya mau banyak hal ya. Dan ini ya ini boleh bilang terjadi pada saya juga gitu ya. Di sini dengan jelas Tuhan berkata, firman Tuhan berkata bagaimana Saul itu dipilih dari bangsa yang paling kecil, itu bangsa keturunan Benyamin, sampai diangkat menjadi raja. Oke. Dan persoalannya adalah apa yang membuat Tuhan murka adalah tidak melaksanakan firman Tuhan. Tuhan berkata gitu kan, dia tidak melaksanakan firman Tuhan. Nah, persoalannya adalah melaksanakan firman Tuhan di mata Tuhan sama di matanya Saul itu berbeda.
Saul dengan jelas berkata, ketika Samuel berkata, diberkatilah engkau oleh kiranya engkau oleh Tuhan, sebab aku telah melaksanakan firman Tuhan. Saul berkata dengan gagahnya kepada mentornya, kepada Samuel, aku telah melakukan firman Tuhan. Terus Samuel bertanya, loh itu apa, suara apa yang aku dengar? Oh itu suara binatang yang aku jara dan sebagainya. Loh, Samuel berkata, loh kan bukannya kamu harus menumpas mereka semua, harus dibabat, dibasmi semua. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Ya kan? Nah, terus apa jawabannya Saul? Orang gitu. Aku mendengarkan di ayat 20 ya, aku memang mendengarkan suara Tuhan. Aku mengikuti jalannya, tetapi rakyat yang mengambil jarahan itu. Jadi dia menyalahkan Menyalahkan. bawahannya. Ibaratnya melempar tanggung jawabnya ke bawahannya. Padahal yang raja itu adalah Saul. Yang menerima firman, yang menerima perintah Tuhan adalah Saul. Dan Saul terus menerus berkata, aku mendengarkan firman Tuhan. Aku melaksanakan firman Tuhan. Tangkap ya. Ya. Iya. Setelah Nah, ditegur, dia gimana itu jawabnya? ya kan? Terus Samuel berkata gini, apakah Tuhan berkenan atas semua korban-korban yang kau persembahkan kepada Tuhan? Tidak ada artinya semua korban itu kalau kamu dikatakan ya di ayat 22 sampai 23 dikatakan bahwa tidak ada artinya engkau mempersembahkan semua korban-korbanmu kalau engkau tidak mau mendengarkan dan memperhatikan. Bahkan di ayat 23 ya dikatakan sebab pendurhakaan sama saja dengan dosa penuh dan menyembah berhala. Jadi di mata Tuhan, Saul itu orang durhaka. Nangkep ya? Nangkep nggak? Iya, betul. Gini loh, jadi sering kali ya, banyak dari kita pikir kita sudah melakukan firman Tuhan. Tapi sebenarnya dengan caranya kita, dengan kemauannya kita. Tidak 100% yang Tuhan mau. Dan ya itu kejadian sama saya, benar-benar kejadian sama saya. Saya ibaratnya menyampaikan firman Tuhan, saya menyampaikan kepada om dan tante bagaimana hidup dipimpin oleh roh, tetapi saya hidup dalam kedagingan. Jadi ibaratnya kelihatannya saya melakukan firman Tuhan, tetapi sesungguhnya tidak sesuai dengan apa kemauan Tuhan. Oke, cuma dan itu dianggap sama Tuhan tidak ada artinya semua pelayanan saya kalau saya tidak mau mendengarkan dan memperhatikan Tuhan. Oke, lihat lagi Saul ya. Kemudian, oh Saul kelihatannya menyesal. Aku telah berdosa. Oke, dia bilang, aku berdosa, baik, tetapi aku takut kepada rakyat. Dia selalu membawa-bawa rakyat. Aku takut Iya, kepada mereka. rakyat, gitu ya kan? Terus lanjut lagi ya. Bahkan ketika Samuel mau pergi, Saul itu memegang jubahnya Samuel sampai terkoyak gitu ya. Dia ibaratnya memaksa. Itu ibaratnya memaksa Samuel untuk ketemu bersama-sama dengan Saul, ketemu rakyatnya, bangsa Israel. Ya kan? Di ayat 230 dikatakan malah kan, dikatakan malah, aku berdosa, tetapi tunjukkanlah hormatmu di hadapanku, kepadaku di hadapan semua orang banyak. Kembalilah bersama-sama aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Saul tahu dosanya.
Saul tahu kesalahannya. Saul telah ditegur oleh Samuel. Dan eh, tapi dia tidak mau bertobat dalam arti ketika dia mau ibaratnya bertobat di dalam pikirannya dia, saya ini tetap raja. Kamu ikut sama kita kita berdiri di hadapan rakyat banyak, di hadapan bangsa Israel, ya kan? Eh, Mari, lalu aku akan sujud menyembah Tuhan bersama-sama dengan kau. Nangkap nggak? Ya, seolah Jadi dia tetap, penyesalannya ditebus dengan cara ya, itu. jadi tetap gini, eh, tetap kesombongan itu tetap nggak pernah berubah dari Saul. Hmm. Dia mau tetap Samuel itu menghormati Saul sebagai raja, dan dia tidak mau kehilangan muka di hadapan rakyat, Hmm. ya. Gitu ya, di hadapan rakyat. Akhirnya Samuel mencincang barang bangsa Oke. Amalek gitu ya kan. Nah, dikatakan gini, Samuel pergi ke Rama tetapi Saul pergi ke tempat lain. Jadi mereka berpisah. Sampai hari matinya Samuel tidak pernah melihat Saul, tetapi Samuel berduka cita karena Saul. Dia Samuel sangat-sangat berduka cita, patah hati luar biasa melihat anaknya, didiknya, yang dirawatnya luar biasa, yang dimentornya, yang dilatihnya, itu sampai akhirnya tidak pernah menyadari kesalahannya. Dan Tuhan menyesal. Ia menjadikan Saul raja Israel. Kelihatannya ini sederhana ya. Dan sebenarnya itu juga ini sangat relevan dengan yang terjadi saat ini. Begitu banyak dari kita bilang kita telah melakukan firman Tuhan, tetapi pertanyaannya apakah benar-benar sesuai dengan kemauan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, atau masih ada banyak kedagingan-kedagingan kita, kesombongan-kesombongan kita, gitu ya. Dan apa namanya? Ini dan itu Tuhan tahu Saul itu tidak pernah berubah. Kesombongannya tidak pernah berubah dan Tuhan menyesal gitu ya. Nah, ini ini ayat ini cerita ini luar biasa gitu ya. Teguran lah bagi saya juga ya, saya mengakui gitu ya banyak kesombongan dan ketika saya lihat baca ini secara teliti gitu ya, memperhatikan, mendengarkan, taat kepada Tuhan jauh lebih baik dibandingkan semua pelayanan yang saya lakukan. Tidak ada artinya pelayanan-pelayanan, tidak ada artinya misalnya punya gereja mewah, tidak ada artinya punya jemaat yang banyak gitu ya. Kalau kita tidak mendengarkan atau sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan. Yang tahu hanyalah kita dan Tuhan. Sebenarnya juga mungkin orang-orang yang menjadi mentor kita. Saya membutuhkan om dan tante untuk sama-sama juga bisa mengingatkan saya, menegur saya kalau saya banyak salah, gitu ya. Mohon maaf ya om dan tante kalau saya sering mengecewakan Ya, om dan tante. firman yang seperti pedang bermata dua menusuk ke depan dan ke belakang. Iya. Ya, sama-sama kita Eh, jadi saling ya, menguatkan lah, ya. Jadi ngerti saling ya. menguatkan. Jadi ngerti ya pesannya ini ya. Sa- sa- Ya, sa- ya. Saul ya. Lanjut lagi di 2 Samuel itu tadi yang itu Pak 16. Lanjut lagi satu itu lagi pasal lagi Om. Oh ya. Di 1 Samuel 16, ayat 14 sampai 23. 14, Ya. Daud di istana Saul. Eh, Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ini aneh ya, roh jahat itu daripada Tuhan. Asalnya dari Maksudnya Tuhan. gini, maksudnya mengizinkan. Dia mengizinkan roh Hmm. Tuhannya kan sudah mundur. Jadi Ya, ya, berarti ya. mengizinkan roh setan itu menguasai Saul gitu loh. Hmm. Mengizinkan gitu. Terus Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang ada di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi
Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul pada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah ia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannya lah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan dia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Oke, apalagi yang kita bisa dapatkan dari ini? Yaitu ketika Saul tidak pernah bertobat, ya, tidak tahu benar-benar sungguh-sungguh bertobat, roh Tuhan itu undur dari diri Saul, sehingga dia dihinggapi oleh roh jahat, gitu ya. Dan orang-orang itu sekitarnya bisa melihat, gitu loh. Orang-orang itu bisa bisa melihat gitu bahwa ini rohnya sudah berbeda nih, gitu loh, ya kan? Eh, eh, dia diganggu sama roh-roh jahat itu, sehingga dia harus membutuhkan Daud sebagai untuk menghibur dia. Jadi eh, ketika gini, eh, ketika kita terus melanggar perintah Tuhan dan tidak menyadari dosa-dosa kita dan tidak mau bertobat sungguh-sungguh, itu yang paling fatal adalah ketika roh Tuhan itu mundur dari kehidupan kita. Sudah nggak ada Roh Kudus lagi, mundur. Oke. Jadi nah, ini di perjanjian lama tapi sebenarnya sangat-sangat relevan. Bagaimana benar-benar apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita ketika kita diangkat sama Tuhan, dijadikan raja, dijadikan pemimpin, diberikan tanggung jawab untuk menyampaikan firman Tuhan mungkin dan kita benar-benar harus melakukannya gitu. Apa sesuai dengan apa kemauan Tuhan. Jangan sampai roh Tuhan itu mundur dari kita. Dan itu sebenarnya terjadi saat-saat ini juga di Barugi. Oke, bukannya saya menghakimi. Nah, sekarang kita lihat satu lagi. Nggak apa-apa ya, malaman dikit ya, Om, Tante. Ya, Capek nggak? enggak. Capek nggak? Nggak. Kita lihat sekarang Daud. Oke. Nah, Saul itu ibaratnya kesalahannya mungkin di mata orang kelihatannya nggak fatal. Betul? Hmm, Salahnya Saul itu kelihatannya kalau di mata orang itu dia nggak menumpas bangsa Amalek. Tapi kesalahan hmm, Daud itu sangat fatal sebenarnya. Lebih fatal dari Saul. Dan Daud melakukan hmm, dua kesalahan. Yang pertama yaitu bersinah dengan Betsheba, betul. Bahkan dia mengakibatkan suaminya Betsheba mati di perang, ya kan? Yang kedua, dia menghitung pasukannya. Nah, iya. Oke. Dan hmm, sebenarnya hukuman yang diterima Daud itu jauh lebih parah dibandingkan Saul. Padahal Tuhan berkata Daud adalah pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Uh, Nangkap nggak? iya, iya. Bahkan orang yang berkenan di hadapan Tuhan pun tidak luput Bisa. dari kesalahan fatal. Bahkan orang yang berkenan di hadapan Tuhan sekalipun harus siap menanggung resiko menerima hukuman dari Tuhan. Nah, tapi Tetapi itu yang kan belum ada Roh Kudus toh, Pak. Kalau sekarang kalau ada Roh Kudus itu kan kita akan baca, mengizinkan Roh kita Kudus akan yang lihat. berkuasa Ya, tetapi dalam diri roh sebenarnya kita.
Jadi betul. kalau mau berbuat salah direm sama Roh Kudus gitu. Nah, Maksud kalau saya. tetapi kan kita bisa nggak dengar, kan? Eh, ini mohon Bisa maaf, dengar. contohnya contoh sederhana ya. Contoh sederhana misalnya, tante kan pernah ceritalah sama saya mengenai saudara tante, bagaimana tante pernah menginjili, bagaimana eh, suruh bertobat. Iya, bertobat. Tapi besoknya kan berubah, betul nggak? Iya, Nah, ya kan? Sama, banyak. Dan kita harus akui banyak. Ini bukan soal Roh Kudusnya bisa bisa mengingatkan, bisa mengerem gitu, bisa mengerem kita. Tetapi kitanya itu nggak bisa nguasain, kita nggak bandel, kitanya membangkang gitu loh. Kitanya memberontak, kitanya tidak mau mendengar. Ini yang utama gitu loh, sensitif. Makanya tadi saya bilang sebenarnya banyak-banyak contoh, semakin dekat seseorang itu di Tuhan, itu semakin Tuhan menghajar mereka. Tadi kan di Ibrani dibilangin, karena kita dianggap sebagai anak, kita itu semakin dihajar, semakin disesah, dihajar untuk kebaikan kita, dihajar supaya kita menjadi lebih kudus, dihajar untuk supaya kita menghasilkan buah-buah kebenaran. Tangkap nggak? Oke, kita lihat. 2 Samuel 12. Ayo, Om, baca. iya. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang di dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba ini itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan dia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betinanya si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang padanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah kepada orang itu dan berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu. Dan oleh karena ia tidak mengenal belas kasihan. Oke, stop dulu ya. Kemudian, Gini. nah, Nah, saya kasih lagi perbandingan satu hal lagi. Saul itu, Saul tadi ya, itu benar-benar di training, dididik sama Samuel, Nabi Samuel. Itu benar-benar dimentor sama Samuel. Daud tidak ada yang mementor, ya. Daud itu tidak ada mementor, tidak ada yang mementor. Jadi Nathan itu cuma ditugaskan untuk menegur Daud. Nah, ini yang dikasih ilustrasinya sama Nathan itu sebelum menegur Daud itu menarik ya. Ada orang kaya sama orang miskin. Orang kaya ini banyak dombanya gitu ya. Orang miskin ini cuma satu-satunya gitu, cuma satu dua dombanya. Terus ada tamu datang gitu ya, bertamu kepada orang kaya ini, ke rumah orang kaya ini. Nih, orang kaya ini ngambil dombanya orang miskin ini untuk dipersembahkan ke tamu itu gitu loh. Sehingga yang dapat nama itu orang kaya ini. Nangkep nggak? yeah. Padahal itu dombanya domba orang miskin. Ya kan? Nah, ini dikatakan tadi kan Daud itu sangat marah. Nah, itu orang itu harus dihukum mati karena dia tidak mengenal belas kasihan. Nangkep nggak, Om Tante? Yeah. Yeah. Ilustrasinya ya. Apa? Daud itu berzina sama Bathsheba, menyebabkan suaminya dibunuh, perang gitu ya. Tapi dikasih ilustrasinya seperti ini. Kayaknya kayaknya nggak ini ya, nggak bertolak belakang. Tapi Daud sendiri bahkan sebenarnya nggak menyadari gitu ya waktu ditegur. Lanjut di ayat ke-7.
Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu, dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau abaikan, tewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Oke, stop dulu ya. Demikian. Stop dulu. Jadi gini, ini Tuhan Nathan jelas berkata, apa yang dilakukan Daud jahat di mata Tuhan dan menghina Tuhan. Gitu ya. Jahat di mata Tuhan sama benar-benar menghina Tuhan. Karena Tuhan juga sama seperti apa yang dilakukan dengan Saul. Tuhan itu sangat memberkati Daud, memberikan semuanya kepada Daud, memberkati dia luar biasa, diangkat sebagai raja, diberikan bangsa Israel dan Yehuda, dan dia melakukan hal yang fatal, gitu ya, dianggap menghina Tuhan. Lanjut, ayat 11. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkata Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa pada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Kau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulai anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit. Lalu Daud memohon pada oleh karena anak itu, ia berpuasa dan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu, dan pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati, sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati, jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik mengertilah ialah bahwa anak itu sudah mati. Lalu bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sudah itu ia pulang lenyap ke rumahnya. Dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah Boleh, pegawai-pegawainya stop, stop. kepadanya. Oke, stop, Om. Ya, Jadi kita dengan jelas kita melihat perbedaan antara Saul dan Daud ya. Hukuman yang diberikan Tuhan itu sangat luar biasa. Bagaimana Tuhan berkata apa yang dilakukan Daud itu sangat menghina Tuhan. Pedang tidak akan pernah lepas dari keturunannya, anaknya mati dan sebagainya. Ya kan? Bahkan dia katakan aku akan mengambil istri-istri di depan matamu, mereka berzinah dengan banyak orang gitu ya. Itu hukuman Tuhan yang sangat-sangat luar biasa, kita lihat dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Saul. Dan Daud sangat-sangat bertobat dan dia berkata aku sudah sangat berdosa di hadapan Tuhan. Dan dia ketika anak itu sakit gitu ya, dia berpuasa dengan tekun, dia terus-terusan meminta tolong kepada Tuhan sampai tetap anak itu mati dan akhirnya dia bangun. Tetapi
Ketika anaknya itu mati, dikatakan Daud masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Jadi ada suatu pertobatan yang sungguh-sungguh dilakukan oleh Daud di hadapan Tuhan karena dosanya yang fatal. Dan itu ditulis di dalam Mazmur 51. Nanti kita lihat. Nah, kita lihat satu lagi kesalahan fatal Daud. 1 Tawarik 21. Gak apa-apa ya, Satu dikit Tawarik, ya. ya 21. satu Tawarik, satu 21 Tawarik 21 ayat 1. ayat, ayat 1. Iblis bangkit melawan orang Israel, dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan berkata pada para pemuka rakyat, pergilah hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukanlah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan mereka karena hal itu? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahu kepada Daud hasil pendataan rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada 1.500.000 orang yang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran, sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu diajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud pada Allah, aku telah berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu itu, sebab perbuatan itu sangat bodoh. Tetapi berfirmanlah Tuhan pada Gad melihat Daud, pergilah katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, jika perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu di antaranya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud dan berkatalah ia kepadanya, beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih tiap 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah jawab apa yang harus kusampaikan pada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud pada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya. Tapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar pada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Lah pula Allah mengutus ke Yerusalem untuk memusnahkannya, dan ketika tidak dimusnahkannya, maka Tuhan melihatnya, lalu menyesalnya ia karena malapetaka yang tidak didatangkannya itu, lalu berfirmanlah ia pada malaikat pemusnah itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu malaikat Tuhan itu sedang berdiri dekat tempat pengiriman Oman orang Yebus. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnya lah malaikat Tuhan berdiri antara bumi dan langit dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Israel, ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung, bersujudlah Daud dan para tua-tua. Dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendiri yang telah berdosa dan melakukan kejahatan? Tapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allah, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Tapi janganlah itu menimpa umatmu. Itulah berhenti. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan pada Daud bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mesbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Oman orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad yang diucapkannya demi nama Tuhan. Oke, sudah cukup Om. Ya. Jadi kita lihat perbedaan yang sangat signifikan antara Daud dan Saul ya. Hmm. Dua-duanya sama-sama melakukan dosa di hadapan Tuhan. Yang dilakukan Daud
cukup fatal. Ya kan, yang pertama cukup fatal, yang kedua cuma sebenarnya menghitung pasukannya, dianggap menghina Tuhan, dan lebih fatal lagi hukuman yang diberikan oleh Tuhan. Bagaimana 70.000 bangsa Israel harus mati oleh pedang Tuhan gitu ya kan, kena penyakit sampar gitu ya. Dan bedanya Daud sama Saul, kalau Saul itu bilang ini semua rakyat, jadi rakyat yang dikorbankan oleh Saul ya. Ayo aku minta ampun di hadapan rakyat. Tetapi Daud berbeda. Bukankah aku sendiri, Daud berkata kepada Tuhan, jadi ayat 17 ya, ini semua salahku, gitu ya. Jangan sampai kiranya tangan Tuhan menimpa bangsa Israel, menimpa keluargaku, hidup biarlah ini aku yang menanggungnya, gitu ya. Sehingga kemudian Tuhan menyesal dan Tuhan meminta Daud lewat perantaraan Nabi Gad. Tuhan mengatakan kepada Daud untuk pergi mendirikan mezbah, dan Daud melakukan persis apa yang diperintahkan oleh Nabi Gad. Jadi ditegur oleh Nathan, yang kedua ditegur oleh Nabi Gad, oleh nabi-nabi yang cuma muncul satu dua kali di firman Tuhan ini kepada Daud. Jadi Daud itu bukan dimentor sama satu orang seperti Saul gitu ya. Benar-benar dimentor, dia dididik luar biasa. Tapi Daud ini ditegur oleh beberapa nabi, Nabi Nathan, yang kedua Nabi Gad, dia taat, dia merendahkan diri, dia taat melakukan sesuai apa yang dikatakan nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan. Jadi itulah perbedaannya. Dua, dua orang yang sebenarnya diangkat Tuhan menjadi raja. Yang satu sama-sama fatal kesalahannya. Cuma yang satu kelihatannya di mata kita mungkin ya, di mata kita itu mungkin kesalahan yang dilakukan oleh Saul itu mungkin tidak fatal. Ibaratnya kan mengampuni banyak orang atau ya tidak melakukan perintah Tuhan 100%. Tapi di mata Tuhan itu sangat-sangat keji. Karena Saul tetap tidak pernah bertobat, sangat-sangat sombong, menyombongkan dirinya sampai roh Tuhan itu harus mundur dari hadapan Saul. Daud melakukan hal yang lebih fatal. Daud menerima hukuman yang sangat-sangat fatal. Tapi ya setiap kesalahannya, Daud itu mau ditegur oleh berbagai macam orang yang diutus oleh Tuhan. Dan dia bahkan benar-benar sujud, menyembah, dan minta ampun kepada Tuhan. Itu perbedaannya ya. Jadi Hmm. kita belajar apa namanya, bahwa eh, ini sebagai teguran juga lah, masukan kepada kita, kepada saya terutama ya. Bagaimana orang-orang yang dipilih oleh Tuhan itu tidak lepas dari segala kesalahan, segala dosa. Marilah kita belajar menintrospeksi diri, melihat diri kita sendiri gitu ya. Apakah sungguh-sungguh kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Kalau misalnya di Perjanjian Lama Tuhan pun menghukum Saul dan Daud, apa karena ini Tuhan yang sama, bukankah dia juga melakukan hal yang sama, bisa melakukan hal yang sama? Kita ini sering menganggap dosa kita sudah diampunin, jadi ibaratnya apapun kesalahan kecil gitu nggak ada efek apa-apa gitu ya, nggak ya karena kita merasa dosa kita sudah diampuni. Tapi saya belajar dari kehidupan saya, bahwa saya belajar bagaimana Tuhan tetap menegur saya, berurusan dengan saya, mengizinkan saya halus mengalami masalah gitu yang bahkan menyebabkan ibaratnya alat untuk menghasilkan income saya itu ibaratnya dicopot, diambil sama Tuhan satu gitu ya, supaya saya jadi pincang di dalam bisnis ini, supaya ya supaya saya bertobatlah sungguh-sungguh gitu ya, berbalik kepada Tuhan. Ini pelajaran ya apa namanya, bagaimana Tuhan itu kalau benar-benar memperhatikan kehidupan kita ini, bukan hanya sekedar mendengar keluhan kita, permintaan kita, doa kita, tapi dia memperhatikan setiap apapun perbuatan yang kita lakukan. Apakah kita menyenangkan Tuhan,
taat kepada Tuhan, rendah hati di hadapan Tuhan, setia di hadapan Tuhan, atau kita melenceng dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, dan kita lihat apa namanya dikatakan di Mazmur 32 ayat 1 ini salah satu Daud menulis di dalam setiap dan saya udah teliti di dalam seluruh Mazmur yang ditulis oleh Daud. Daud cuma menulis 2 kali mengenai pertobatannya, yaitu di Mazmur 32 dan Mazmur 51. Mazmur 51 adalah benar-benar pertobatan yang sungguh-sungguh dari Daud saat ditegur oleh Nathan. Tapi di Mazmur 32 juga sama. Mazmur 32 dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Sebab aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Kau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ayat 51. Ini ayat yang luar biasa. Dan tadi kita lihat bagaimana, tadi kan Tante sempat menyinggung mengenai Roh Kudus di zamannya ini nggak ada. Sebenarnya Daud itu mengerti akan adanya Roh Tuhan. Saul tidak, gitu ya. Tadi kan Saul tidak melihat, tidak mengetahui bahwa Roh Tuhan itu sudah undur dari kehidupannya. Kita lihat di Mazmur 51. Silakan Om, baca terakhirlah 1 sampai 15. Ya. Pengakuan dosa untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Bathsheba, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku terhadap engkau. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau lumpuhkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Kebaikan kepada Sion, lakukanlah kebaikan kepada Sion. Menurut kerelaan hatimu, bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar. Korban bakaran dengan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lebih jantan di atas mezbahmu. Amin. Amin. Jadi inilah pertobatan yang sungguh-sungguh dari Daud. Kita juga bisa lihat Saul kan sama-sama ditegur oleh Tuhan, tapi Saul kan tidak menulis sama sekali. Saya baca ya, saya teliti, kalau Om Tante baca, Saul itu sama sekali tidak pernah menulis tentang doanya.
di dalam firman Tuhan. Misalnya Musa menulis tentang doanya di hadapan Tuhan. Eh, Abraham menulis tentang doanya. Saul sama sekali tidak pernah menulis doa apapun kepada Tuhan dan itu tidak dicatat oleh firman Tuhan. Padahal dia dilatih ya. Saya tekankan lagi dia dilatih luar biasa sama Samuel. Artinya bukan berarti seseorang yang dilatih dipenuhi dengan berbagai macam pengetahuan tentang firman Tuhan, belum tentu orang itu benar-benar dikuasai atau benar-benar mengerti sebenarnya apa itu eh, mendengarkan atau melaksanakan firman Tuhan. Ya kan? Tadi Mazmur 51 dikatakan Daud berkata, "Bersihkanlah aku Tuhan." Dan dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosa-dosaku. Jadi dia mengerti, dia tahu, Tuhan, aku bergumul dengan dosa. Aku melakukan semua dosa. Aku melakukan apa yang jahat di hadapanmu. Jadikanlah hatiku tahir, supaya benar-benar tahir. Dan yang menarik di ayat 12, perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku di hadapanmu dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Lengkapilah aku dengan roh yang rela. Jadi Daud tahu persis rohnya yang berdosa itu. Dan dia meminta, Tuhan berikan aku rohmu, roh yang kudus, untuk menyucikan aku, memperbaharui batinku, memperbaharui jiwanya. Dia bilang begitu sama Tuhan. Dan dia juga sampai bilang, Kau tidak berkenan pada semua korban, tetapi korban yang benar di hadapan Tuhan adalah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk di hadapan Tuhan. Dua orang yang diangkat sama Tuhan jadi raja. Dua orang yang benar sebenarnya sama-sama mendengarkan firman Tuhan, yang satu dilatih, dimentor, dilengkapi, punya penasehat yang luar biasa yaitu Samuel. Itu adalah Samuel dan nabi yang besar, melakukan ketika Saul melakukan hal yang fatal, dia tidak bertobat sungguh-sungguh, bahkan sampai roh Tuhan harus mundur dari hadapannya. Daud mengalami hal yang fatal, hukuman yang sangat fatal, dan dia bertobat sungguh-sungguh, dan dia tahu semuanya itu, dia tidak mau rohnya Tuhan itu mundur dari hadapannya. Dia bilang, perbaharuilah batinku, jadikanlah hatiku tahir, dan biarlah jangan ambil roh kudusmu daripadaku. Jadi apa ya? Itu kita bisa lihat. Ini mungkin kelihatannya perjanjian lama, tapi kan sebenarnya sangat relevan dengan kejadian dengan sampai detik ini. Bagaimana bukan berarti orang-orang kira mendengar firman Tuhan, kelihatannya di dipelengkapi firman Tuhan, bukan berarti kita imun atau kebal terhadap dosa. Dan yang bedanya Daud tidak menyadari kesalahannya itu semua dosa-dosanya sendiri, sementara Saul selalu membawa-bawa rakyat ya. Jadi Hmm. rakyatnya selalu dibawa-bawa sama dia. Dia tidak ibaratnya kalau dosa-dosa berjemaah lah sekarang kan katanya gitu loh. Jadi sama-sama ayo sama-sama gitu ya di hadapan rakyatnya, dan dia tidak mau sama-sama berdosa. Dan Saul tidak pernah sedikit pun menulis tentang doanya di dalam Hmm. semua firman Tuhan, di dalam Samuel itu tidak kita temukan doa yang dinaikkan oleh Saul, tapi Daud menulis doa, banyak doa, ya kan? Semua orang yang berkenan, yang benar-benar sungguh-sungguh bertobat, Abraham, Musa, mereka menulis doa pertobatan di hadapan Tuhan. Kita juga bisa belajar di sini, tadi Ibrani menjelaskan bagaimana Tuhan senantiasa memperingatkan kita. Kita senantiasa bergumul dengan dosa. Daud berkatakan, aku senantiasa bergumul dengan dosa. Aku senantiasa bergumul dengan segala pelanggaranku. Tuhan, aku melakukan banyak kesalahan, banyak kejahatan di hadapanmu, tapi jadikanlah hatiku suci. Ampunilah semua pelanggaranku.
Kita tidak ada yang sempurna. Kita tetap penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa, apalagi saya gitu ya. Kejadian yang kemarin saya nabrak angguru itu benar-benar bang. Wah, berat, ya. Ah, Berat, iya, kaget. iya kaget lah. Oh, benar-benar kaget. Oh, Yang iya. satu kaget, yang kedua kan saya jadi nggak bisa ibaratnya berbisnis. Saya harus menebus itu kan dengan apa namanya asuransi, bayar preminya kan cukup mahal, minimum 1.000 gitu ya di sini. Oh, salah ya, Pak. Padahal nggak sengaja ya. Bukan, bukan loh. Itu kan ya tetap kan kita mengajukan klaim ke asuransi kan tetap harus bayar. Hmm. Misalnya perbaikannya 5.000, saya tetap harus bayar preminya ke asuransi. Di saat perjanjian saya itu 1.000 gitu loh. Itu tetap Hmm. harus keluar. Ya tetaplah poinnya adalah di balik itu semua, walaupun kelihatannya Tuhan mengizinkan, seperti tadi Tuhan mengizinkan roh jahat apa menyerang Saul, menyerang Daud gitu ya. Tapi dia tidak tetap memberikan memagari dengan keselamatan gitu ya. Untung saya masih Hmm. selamat gitu ya, tidak kejadian lebih fatal lagi gitu ya. Itu semua teguran dari Tuhan, peringatan dari Tuhan, karena Tuhan menghajar anaknya yang Orang dikasihinya. yang kasih. Ya, ya. Tadi kan Ibrani 12 anak Tuhan menghajar, Tuhan menyesah setiap anak-anak yang dikasihinya, bukan anak-anak gampang gitu. Ada masukan dari Om dan Tante sebelum saya tutup? Ada poin-poin apa lagi? Udah, nanti tak WA nek perlu. Karena ada pertanyaan saya WA dulu biar direnungkan. Iya, oke, ya. Itu ya semoga bukan kelihatannya panjang tapi kan sederhana lah ya ceritanya kan. Ngerti ya, nangkep kan? Iya, nangkep, Kan Pak. ya dua hal itu dua contoh nangkep ya. Oke. Iya, iya. Ya. Oke, yuk kita tutup Terima ya. kasih. Tuhan, ya, Tuhan terima kasih untuk malam hari ini. Karena Haleluya. Tuhan telah menunjukkan, membukakan wawasan kami, bagaimana Tuhan senantiasa terus-menerus mengingatkan kami akan setiap dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran, atau kesalahan-kesalahan yang terus-menerus mungkin kami lakukan, yang mengecewakan, melukai perasaanmu Tuhan, melukai hatimu Bapa, dan mungkin kami sering tidak peka akan teguran-teguran, peringatan-peringatan daripadamu Tuhan. Kami mau belajar seperti Daud Tuhan. Kami berkata sejujurnya di hadapan-Mu bahwa kami bergumul senantiasa dengan segala dosa-dosa kami. Kami bergumul dengan segala pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan. Tolong Tuhan, jadikan hati kami tahir, jadikan hati kami suci Tuhan. Ampuni setiap dosa-dosa kami, pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan perbaharui setiap kali Tuhan batin kami Tuhan dengan Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus yang memberikan hikmat, memberikan tuntunan, pimpinan Tuhan, menegurkan kami, melembutkan hati kami Tuhan, dan juga membawa kami benar-benar ke pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi terus pribadi yang terus dibentuk semakin sempurna, semakin serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Jadi pribadi yang rendah hati, mau taat, dan terutama semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan berkati Om Jono dan Tante Livang, Tuhan. Kau dengar setiap keluhan mereka, permohonan mereka, kegusaran mereka, tangisan mereka, Tuhan. Kami serahkan Om Jono dan Tante Livang ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang bagikan sungai yang terus-menerus mengalir, boleh mengalir dalam mengisi hati mereka, Tuhan. Damai Amin. sejahtera, ketenangan, ketentraman, dan sukacita, ucapan syukur Tuhan, meskipun mungkin mereka gusar, meskipun mereka mungkin mengalami ketidakadilan, meskipun mereka mungkin tidak tahu, tidak bertanya-tanya Tuhan apa yang sedang terjadi, tapi biarlah segala hikmat daripadamu Tuhan, boleh hadir, boleh masuk ke dalam hati mereka, pikiran mereka Tuhan, membukakan wawasan mereka, memberikan pengertian kepada mereka, sehingga mereka terus tetap menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, menjadi tetap yang memancarkan kasih daripadamu Tuhan, tetap memberkati banyak orang Tuhan, meskipun mungkin disakiti, tapi biar tetap mereka menjadi berkat
yang dipakai olehmu Tuhan menjadi bejana, vessel yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk keluarga mereka, anak-anak mereka, cucu mereka, menantu mereka Tuhan, semuanya keluarga mereka Tuhan, sebagaimana Tuhan melihat ketaatan dan kerendahan hati, kesetiaan Om Jono dan Tante Livang, apapun yang Ya, mereka tabur kepadamu ya, Tuhan, mereka boleh dinikmati oleh anak cucu mereka Tuhan, dinikmati oleh ya, menantu mereka Tuhan, dan semua anak-anak cucu menantu mereka boleh sungguh-sungguh mengalami pertobatan, perbaharuan batin, roh, dan jiwa mereka Tuhan diperbaharui Tuhan, sehingga mereka boleh berbalik Tuhan kepadamu Tuhan, bukan lagi menjadi anak-anak gampang, tetapi benar-benar menjadi anak-anak yang benar-benar dikasihi, mau dibentuk oleh Tuhan menjadi dewasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Biar Engkau yang terus memberkati kami, menyertai kami, memagari kami dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Satu minggu ke depan sehingga kami boleh kembali hadir ke hadapan-Mu Tuhan, mendengarkan isi hati-Mu kembali Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin ya. amin. Amin. Terima Oke ya, kasih ya Pak makasih Terima untuk kasih Tato. Pak Tante Anton. ya. Sampai ketemu lagi Nanti ya. ya. Sampai ketemu. Bye-bye. Mari. God bless. Bye. God bless. Bye. Bye.